Kabarin, kabar terkabar. Ya kan? Yang kedua tentang ijazah. Yang ijazah ini kan masih Yes, sudah ngomongin masuk ijazah. ke ranah hukum, sudah tersangkakan yang 8 orang. Ya biarkan polisi bekerja, jangan dikomentari macam-macam. Ini Komarudin Hidayat komentar, Agim komentar, katanya kenapa nggak ditunjukkan saja. Anda ini kayak orang geblek, saya nggak paham. Case-nya ini kan beda, Pak. Ini bukan soal penelitian ijazah. Ini soal politik, mau menjerumuskan, mau merendahkan Pak Jokowi sehingga legasi baiknya itu akan dihilangkan. Nah, Kalau Anda paham, ini Anda tarik ke benang merahnya ke obor rakyat zaman Pak Waduh, Jokowi waktu obor daftar rakyat. pertama menjadi calon presiden. Dia sudah Yes. dikerjain sama obor rakyat kan? Benar. Yang yes. dibilang anak PKI, anak orang Cina dan sebagainya. Sumbernya dari mana obor rakyat? Kan juga sudah ditahan kedua pemretnya itu kan. Sumbernya dari mana? Ya sudah cari sendiri aja dari mana waktu itu. Oh itu zamannya Pak SBY kan. Jadi apa? Sekarang ini ya literasi, bukan literasi ya, narasinya itu hampir sama sebenarnya. Jadi yang tidak ada diada-adakan gitu. Betul. Itu saja poinnya, ya kan? Pak Jokowi itu kuliah di UGM, ada universitasnya, ijazahnya, ada nomor registrasinya, Nah, ada kawan kuliahnya, ada dosennya. Terus apa yang dibilang palsu itu apanya? Terus dibilang sekarang suruh nunjukin. Pak Jokowi itu nggak mau ribut, cuma secara hukum dia tidak bisa meminta itu ditunjukkan duluan. Jadi yang bilang itu palsu itu yang harusnya menunjukkan ini loh ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu. benar. Padahal kan itu tidak bisa kan diambil dari fotokopi kan gitu. Nah, kembali lagi sebenarnya penekanan yang saya sampaikan ini adalah nggak usah gecor seperti ini. Orang-orang yang punya intelektual bagus, kalau Agim sih saya maklum saja itu kan atau nggak laku sekarang kan. Ustadz kondang yang tiba-tiba habis itu kan. Karena perilakunya juga kan itu. Jadi perilaku kita ini harus ditata. Jadi apa kelakuan ini yang harus dijaga. Bangsa ini capek sekarang ini cuma dengerin apa aja ya, yang tidak apa ya, yang ukurannya ukuran sampah itu bisa jadi trending sekarang ini karena komentari semua. Sementara peneliti itu cuma dijadiin buffering saja gitu. Ya, jadi tolonglah mawas diri, Anda yang profesor yang segala macam itu. Kita ini di bawah ini kadang-kadang bingung juga ngelihat Anda. Nggak ada kerjaan atau nggak ada pemikiran atau profesor. Jangan-jangan profesornya beli juga gitu kan? Di depan saya nggak afdol kalau saya nggak tanya-tanya soal isu terkini. Iya. Profesor. Satu soal ijazah. Ini ijazah orangnya udah lengser, tapi kasusnya tidak pernah selesai. Bahkan ini sampai kepada tahap tersangka 8 orang yang dianggap menyebarkan informasi palsu dan lain-lain lah. Gitu. Gimana Bang melihat kondisi ini? Saya itu pernah memperjuangkan nama baik saya. Ketika nama baik saya pernah dicemarkan. Dan memperjuangkan nama baik itu butuh waktu berbulan-bulan. Benar. Lama. Dan dengan biaya yang juga tidak sedikit. Dan waktu itu sayangnya saya tidak bisa pidanakan orang yang mencemarkan nama baik saya karena undang-undangnya mengatur seperti itu. Jadi saya hanya bisa menggugat perdata. Jadi saya tahu rasanya bagaimana perjuangan untuk memulihkan nama baik. Mungkin Mas Goyim nggak suka, tapi saya dukung Amran memperjuangkan nama baik dia. Kenapa Bang? Ya berarti dia merasa nama baik dia harus dipulihkan. Dan dia nggak nuntut pidana kan, karena dia nggak bisa nuntut pidana. Kalau dia nggak bisa nuntut pidana, dia hanya bisa melakukan gugatan perdata kan. Kalau dia bisa tuntut pidana, pasti dia tuntut pidana itu. Saya juga waktu itu sadar saya nggak bisa tuntut pidana ini orang. Jadi saya hanya bisa tuntut perdata untuk memulihkan nama baik kita. Jadi ini perjuangan memulihkan nama baik. Nah untuk urusan Pak Jokowi, beliau bisa tuntut pidana nih. Tentu kalau beliau mau menempuh soal pidana, beliau sudah yakin betul nih bahwa beliau bisa menangkan ini. Menang. Ijazah Jadi asli, Pak. saya itu dalam posisi orang itu berhak memperjuangkan nama baiknya kalau dikuyo-kuyo terus nama baiknya. Iya, betul. Saya justru heran ada orang yang berbulan-bulan, bertahun-tahun ini aja kerjanya. Ngulik-ngulik soal ini, ngulik-ngulik soal entah apa. Nggak punya kerjaan. Buat saya kalau orang ini mungkin nggak sama kita ini.
level psikologisnya udah nggak sama-sama kita ini. Udah jauh lebih hebat daripada kita nih level. Kalau nggak orang biasa, orang normal kayak kita nggak akan punya daya tahan kayak gitu. Ini punya daya tahan kayak gini. Kalau nggak orangnya spesial nih, ya. Kalau nggak ada yang orkestrasi, itu aja. Iya. Maksudnya abang ada bohirnya gitu? Entah itu, tapi ada yang orkestrasi. Kenapa daya tahannya Begitu sebegini? Dan efeknya apa? Yang diharapkan impactnya apa? Iya. Agak ada Apa sih. impact yang diharapkan dari itu apa? Cuma Itu ngerusak pertanyaan banyak nama orang doang. juga sih. Apa? Menurut abang apa? Ya saya nggak tahu jadinya. Mau menjelek-jelekan, kalau mau menjelek-jelekan, Pak Jokowi udah dari 2012 dijelek-jelekin orang. Betul. Dibilang dulu bukan Islam lah, dibilang ibunya bukan Islam lah, dibilang anak PKI lah, dibilang macam-macam lah. Dan nggak pernah putus kan, zaman jadi presiden juga nggak pernah putus kan. Benar. Ada yang bilang sebenarnya ujungnya Gibran sebenarnya bang. Kan Pak Jokowi udah lengser. Ya whatever itulah. Tapi hari ini kan yang menggugat kan Pak Jokowi. Gitu. Kalau- Ujung-ujungnya kemana? Saya nggak tahu. Orang ini kan musuh Pak Jokowi juga pasti musuhin Gibran kan. Benar. Iya. Ya maksudnya gitu. Kan bukan Iya. musuhin Pak Jokowi itu tiba-tiba dia senang sama Musuhin Gibran. sekeluarga lah gitu tepatnya. Iya, satu keluarga ini mereka. Dan memang ada orang yang seperti itu. Yang kita nggak bisa paham lagi kenapa bisa segininya orangnya. Iya. Saya yakin Mas bencinya. Boy juga nggak bisa paham tuh kenapa orang tuh bisa seperti ini levelnya gitu loh. Yang levelnya sudah kita nggak bisa pahami lagi gitu loh. Makanya saya dulu sarankan ini para ahli psikologi, para ahli-ahli psikiater layak meriset orang-orang ini gitu. Ini ada apa ini gitu. Iya. Jangan-jangan memang ada orang yang selama ini belum diobservasi gitu loh. Ada kelompok-kelompok orang yang selama ini belum diobservasi gitu. Belum Maksudnya diteliti. dia luar biasa lah gitu. Luar ya. biasa ini gitu. Tapi saya dukung orang memulihkan nama baiknya. Karena dia dicemarkan, dihancurkan begitu. Jadi kalau mereka tersangka wajar ya? Terus orang sekarang bilang, ngapain sih Pak Jokowi Bukan mentersangkakan orang? Hitung dong berapa tahun dia digituin. Misalnya siapa yang bilang dengan sok bijak harusnya ini diselesaikan aja, ditunjukkan dengan menunjukkan ijazah. Iya, secara teori benar. Tapi nanti lama-lama setiap orang yang dituduh macam-macam, korban itu yang harus membuktikan bahwa dia tidak begitu. Iya. Kan harusnya si betul, penuduh yang harus membuktikan bahwa dia benar. Iya ya. Berjuang memulihkan nama baik itu artinya dia akan buktikan bahwa ijazahnya benar, tapi lewat apa? Lewat pengadilan. Ini sudah tersangka dan prosesnya akan semakin panjang. Ada beberapa nama besar yang ternyata ikut serta dalam kasus ini. Siapa Menjadi nama besar siapa? ada Denny Indrayana, kemudian ada Refli Harun, kemudian ada beberapa pengacara yang ikut ingin membantu Rosurya dan kawan-kawan. Ya nggak apa-apa, bagus lah. Maksudnya saya juga belum tentu sepakat itu nama besar, tapi ya bagus lah ada. Nggak usah nama yang dikenal publik lah gitu ya. Ya tapi bagus lah, maksud saya gini kan jalurnya jalur yang dibolehkan kan, jalurnya jalur hukum kan. Iya. Kau bayang nggak kalau digeruduk? Iya. Menurut Anda pendukung Pak Jokowi masih banyak nggak? Masih. Militan nggak? Masih. Kebayang nggak kalau orang ini digeruduk atau dipersekusi? Iya. Dan Pak Jokowi menempuh jalur selama ini diam, sekarang menempuh jalur hukum. Boleh nggak warga negara menempuh jalur hukum buat nama baik dia? Boleh. Ya, Nah, itu Dengan dia. keberanian ini berarti Pak Jokowi punya amunisi yang iya kuat ya. dong. Kalau nggak kan dia malu nanti. Ya. Ini presiden loh. Presiden Sangat seru Jokowi. ya. Kan sangat seru berarti ya. Seru. Jadi gini, saya nggak tahu nanti siapa yang benar siapa yang salah itu urusan lain. Siapa yang benar siapa yang keliru itu urusan lain. Ya. Tapi bahwa orang mau memperjuangkan nama baik dia, kita harus hargai orang memperjuangkan nama baik dia. Sudah dibegituin sekian lama. Dan ini menurut saya tingkat kesabarannya juga level dewa ini. Kita mungkin sebulan digituin kita udah gak sabar kita. Iya. Ya kan, ini berbulan-bulan lebih dari setahun dibegituin terus, kesabarannya juga udah level dewa ini. Menurut Bang Hasan ya, ada orang yang sudah tidak menjabat, sudah tidak lagi punya kekuasaan. Kenapa terus dikritik? Kenapa terus dipermasalahkan keberadaannya? Menurut Abang ada apa sebenarnya? Kalau dengan logika sehat kita sebagai orang yang lama di politik, buat saya nggak ada urgensinya. Kecuali ada dendam. Iya, betul, itu dendam. Benar, ada dendam. Dendam yang nggak bisa diselesaikan setelah pemilu, dendam itu selesai, nggak bisa selesai berarti dendam mereka ini. Karena kalau dari kacamata politik ini tidak ada manfaatnya sebenarnya ya.
Maksudnya buat elektabilitas seseorang, Nggak ada menurut saya, nggak untuk ada. segala macam Nggak menambah. ada, nggak ada. Nggak ada. Malah mungkin membuat pendukung-pendukung Pak Jokowi makin militan nanti. Yoi. Dan takutnya melakukan hal-hal yang aneh-aneh nanti. Ya kalau kita punya pendukung banyak kan kita nggak bisa kontrol satu-satu. Betul. Gitu. Nanti kalau ada yang aneh-aneh, salah lagi orangnya. Nah ini yang saya sebut lebih baik memang Pak Jokowi menempuh jalur hukum. Jadi ada koridornya. Dengan dikanalisasi seperti ini orang akan menunggu proses hukum aja. Udah gitu aja. Dan harapannya setelah proses hukum ini selesai, bangsa ini beranjak pada isu yang lebih Menurut saya substantif. harusnya sih sekarang sudah beranjak. Maksudnya kita hari-hari mengikuti ini aja kan sebenarnya nggak nambah ilmu kita gitu loh. Ilmu kita nggak nambah, pengetahuan kita nggak nambah, manfaatnya nggak nambah gitu loh. Oke. Ya benar apa kata Bang Hasan Nasbi. Kalau ngikutin isu ijazah ini aja kita nggak bakal berkembang. Memang benar. Tapi kalau buat kita sebagai orang yang menghargai yang kerja-kerja Pak Jokowi yang sudah selesai itu ya kudunya Pak Jokowi emang tetap dijaga lah, dibela lah. Apalagi beliau ini presiden ya, aset negara. Artinya memang harus dijaga. Nggak boleh sembarangan orang lah asal nuduh begitu, iya nggak? Ya itulah ya. Memang sekarang ini banyak lah ya, profesor, dokter, atau yang lain-lainnya ya. Bahkan masyarakat biasa itu terkecoh dengan narasi-narasi yang ngawur dari teroris ini ya. Banyak jadi ngawur. Bahkan mereka minta tunjukin aja. Ya nggak segampang gitu. Kagak bisa segampang itulah ya. Kalau begitu nanti dikhawatirkan banyak orang itu dengan mudah meminta atau menuduh pejabat atau orang-orang yang duduk di papan atas itu ya, papan atas. Ya pokoknya di atas itu dengan gampang menuduh ya, terus suruh membuktikan. Nah itu kan jadinya kagak bagus negara. Katanya kan negara kita negara hukum. Ya udah jalankan aja dengan prosedur yang ada yaitu dengan hukum. Nggak usah perlu pakai narasi-narasi opini. Bikin sesat malah. Nah, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangan ini di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.